Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Fath Villa Nusa Indah 3 yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Alhamdulillah beberapa saat yang lalu telah kita bahas buku fikih masjid, telah kita bahas tentang pengertian masjid. Masjid itu ya bangunan yang dibangun khusus untuk sholat. Jadi masjid itu biasanya kalau zaman sekarang tertutup dengan tembok satu ruangan seperti ini namanya masjid. Berarti yang di luar ruangan ini bukan masjid, teras masjid atau halaman masjid. Aduh, kemudian kita telah membahas apa perbedaan masjid dan musola. Apa makna musola? Musola bisa bermakna tempat sholat pribadi masing-masing di rumahnya, atau tempat sholat seseorang di masjid, tempat duduk bapak ini adalah musola, tempat tadi kita sholat. Musola juga bisa berarti lapangan. Karena Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha di musola, maksudnya di lapangan tempat sholat. Itu makna musola. Kalau masjid dipakai untuk sholat 5 waktu dan untuk sholat Jumat, sedang musola tidak dipakai untuk sholat Jumat. Maka ada tahiyatul masjid, tapi tidak ada namanya tahiyat musola. Masjid biasanya diwakafkan, berdiri di atas tanah wakaf, bukan milik pribadi, tetapi musola bisa dimiliki pribadi. Masjid itu milik Allah, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, tidak boleh dimiliki secara pribadi. Itu perbedaan antara masjid dan musola. Kemudian kita telah membahas beberapa tempat dilarang untuk sholat, diantaranya adalah kuburan, tempat sampah, kemudian tempat toilet, tempat kamar mandi, tempat penyembelihan, ya. Kemudian sholat di kandang unta, ya. Sholat di kandang unta, sholat di kuburan, ya. Dan sholat di persimpangan jalan, kemudian sholat di atas Ka'bah. Itu pembahasan-pembahasan yang pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab 5, bab 3 dan bab 4 kita lompati masuk ke hukum beraktivitas di masjid bab 5. Hadirin rahimakumullah, ya. Beraktivitas di masjid itu ada beberapa hal, di antaranya berdasarkan hadis-hadis di bawah ini. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati. Demi Allah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu kamarku, di depan kamar beliau, di depan rumah beliau, yaitu rumahnya Aisyah. Karena
Rasulullah SAW itu istrinya banyak 9 dan masing-masing punya rumah khusus. Kalau zaman sekarang itu seperti rumah kontrakan, ada 9 pintu berdempetan seperti itu. Kalau nggak salah dulu di Istiqlal atau di Senayan pernah ada pameran Masjid Nabawi, dan infrastruktur pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disampaikan atau dilaksanakan oleh pemerintah Saudi Arabia, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia, membuat pameran bagaimana kebudayaan pada zaman dahulu, termasuk Masjid Nabawi, dan di mana letak rumah Rasulullah SAW, termasuk rumah istri-istrinya, kayak rumah kontrakan 9 pintu itu ya. Lah beliau itu Rasulullah SAW pernah berdiri di depan pintu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis ini. Sementara orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia itu berdiri di depan pintu, yaitu di masjid, karena depan pintu Rasulullah itu masjid langsung, seperti kalau kita lihat sekarang ya, tempat ini marbot atau tempat sekretaris masjid ya, ini dianggap ini adalah rumah Rasulullah SAW. Jadi beliau itu kalau khutbah Jumat atau imam ya, menjadi imam sholat, langsung keluar dari rumahnya, langsung masuk masjid. Jadi antara rumah dan masjid hampir tidak ada jarak. Bahkan ketika beliau iktikaf di masjid pada hari Rasulullah, beliau menyodorkan kepala beliau di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah menyisiri rambut beliau sedang iktikaf. Artinya masjid dengan rumah beliau itu hampir nempel. Maka di sini menguatkan hal itu, bahwasanya Aisyah yang berada di rumah, kemudian Rasulullah SAW berdiri di depan rumah beliau. Nah, di masjid orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia ya, biasanya mereka adalah budak-budak orang Arab ya, sedang bermain tombak di masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, bermain tombak ya, bermain pedang dan sejenisnya dari alat-alat perang zaman dahulu. Maka beliau menutupiku dengan kainnya, menutupi diriku dengan kainnya agar aku dapat melihat permainan mereka. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berarti ya, keluar kamar atau di ujung pintu kamar, ditutupi oleh Rasulullah SAW badannya. Jadi beliau itu melihat orang-orang Habasyah bermain, beliau sembunyi di belakang ya, tubuh Rasulullah SAW ya, begitu. Kemudian beliau berdiri ya, agar aku lebih leluasa melihat, sampai saya sendiri berhenti karena bosan. Jadi melihat sepuasnya permainan orang-orang Habasyah yang bermain tombak, latihan olahraga, bahasanya olahraga zaman dahulu ya. Karena itu berilah keleluasaan kepada anak-anak wanita untuk bermain. Hadis ini pada hadis Rasulullah mengandung banyak pelajaran. Kalau kita ingin mengambil pelajaran secara bebas, diantaranya bahwa ini saya sampaikan bahwasanya rumah yang sunnah itu, rumah yang sesuai dengan rumahnya Rasulullah SAW itu adalah rumah yang dekat masjid, supaya pertama dapat lingkungan masjid yang baik, dapat keberkahan dari masjid, kemudian kalau ke masjid pun lebih cepat ya, tidak terlambat, dan ya sholatnya bisa tepat waktu ya, itu satu sisi. Tetapi tidak mesti seperti itu. Sebagaimana sering kita sampaikan, tidak setiap apa yang dikerjakan Rasulullah SAW itu kemudian kita menirunya persis. Sebagaimana rumah beliau di pinggir masjid, rumah kita ternyata jauh dari masjid. Nyunah enggak kira-kira? Kan enggak nyunah kalau dalam bahasa sekarang.
Tidak masalah karena perbuatan Rasulullah itu dibagi tiga. Perbuatan yang namanya jibiliyah, perbuatan sebagai manusia, seperti membuat rumah, bentuk rumah, ketika makan, ketika minum, naik kendaraan, kendaraannya unta, bajunya, sandalnya, ya celananya, makannya, kainnya, itu sebagai Rasulullah sebagai manusia. Rasulullah sebagai manusia biasa yang hidup pada zaman dahulu 15 abad yang lalu. Apakah perlu ditiru? Tidak. Karena sebagai manusia kita sebagai manusia modern, berbeda zaman. Dan tidak ada perintah tirulah ya segala bentuk hidupku, tidak ada hadis seperti itu. Jadi namanya jibiliyah sebagai manusia biasa. Termasuk rumahnya, bentuk rumahnya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia khusus. Kalau tadi sebagai manusia umum, kita tidak perlu menirunya karena masing-masing sesuai dengan zaman dan tempatnya. Yang kedua, beliau sebagai manusia khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Beliau punya kekhususan yang tidak boleh ditiru. Bahkan haram hukumnya kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contohnya istri beliau jumlahnya 13, istri kita 1, 13. Kemudian yang 2 meninggal dunia. Maaf, yang 2 dicerai, yang 2 meninggal dunia, tinggal 9 itulah yang kemudian hidup sampai meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim hanya diizinkan maksimal 4. Loh, kok nggak niru Rasulullah? Bukankah setiap perbuatan Rasulullah ditiru? Enggak, tidak boleh dalam hal ini kita niru, bahkan haram meniru. Yang boleh hanya 4. Itu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i menulis sebuah buku namanya Al-Khasa'is Al-Kubra, kekhususan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah perbuatan yang memang diperintahkan kita untuk mengikutinya. Itu tasyra'iyah, af'al tasyra'iyah, perbuatan-perbuatan yang memang untuk syariat Islam. Contohnya sholat. Maka beliau mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya cara haji dan lain-lainnya dalam bentuk ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah muamalat, yang semuanya ada nas dan teksnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita itu ngambil agama dari mana? Dari teks Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dari perasaan, tidak boleh dari lamunan, dari mimpi, nggak boleh. Harus dari Al-Quran dan Sunnah berupa teks-teks yang akan dibahas oleh para ulama melalui ilmu ushul fikih, termasuk dari hadis ini tentang masjid. Bagaimana kita lihat hadis Rasulullah SAW, ya. Artinya di sini berarti Aisyah menceritakan bahwa beliau melihat orang bermain di masjid. Berarti apa? Boleh seorang perempuan datang ke masjid melihat permainan orang laki-laki. Itu dibolehkan. Kemudian di sini disebutkan orang bermain di masjid dengan tombaknya. Berarti dibolehkan di masjid itu untuk beraktivitas olahraga di dalam masjid, di mana tujuannya untuk menguatkan kaum muslimin. Itu dibolehkan. Maka di sini kita sebutkan ya bahwa hadis di atas menunjukkan kebolehan mengadakan kegiatan mubah di masjid, ya, seperti permainan mubah yang membawa maslahat bagi umat Islam seperti permainan tombak, ya. Karena umat Islam itu diperintahkan untuk menjadi orang yang kuat, ya. Jadi jangan jadi orang yang lemah. Di dalam hadis lain disebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dha'if
wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat dalam bidang apa? Dalam segala bidang. Kuat badannya, kuat akidahnya, kuat ekonominya, ya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, wawasannya, ya, kuat negaranya. Itu jauh lebih baik daripada orang yang lemah. Walaupun lemah dan kuat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi kullin khair. Insyaallah orang mukmin yang kuat maupun yang lemah masing-masing punya kebaikan. Tapi Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat, yaitu yang olahraga, menjaga badannya agar tetap sehat. Sebagaimana di sini orang Habasyah bermain tombak. Berkata Al-Auza'i, Umar bin Abdul Aziz tidak menyukai latihan pada waktu malam. Kenapa? Dia jawab karena pada malam hari masjid dipakai. Artinya Umar bin Abdul Aziz itu membolehkan kaum muslimin untuk olahraga di waktu siang hari. Dan ini juga menunjukkan bahwa paling baik itu olahraga itu pagi atau sore, jangan olahraga malam hari. Sekarang banyak ya pertandingan-pertandingan sepak bola di waktu malam hari itu enggak nyunah. Bahkan sebagian pondok pun pertandingan olahraga di malam hari itu enggak nyunahnya olahraga itu di pagi, di siang atau di sore hari. Hadirin rahimakumullah, dari sini bisa disimpulkan bahwa latihan memanah, nah, ini di beberapa masjid di Indonesia, masjid itu dipakai untuk latihan memanah. Ini ada beberapa teman yang memang dalam bidang memanah itu menggunakan masjid untuk memanah. Di beberapa tempat saya banyak diceritai teman-teman ya. Suatu ketika ada orang yang memanah di masjid, tetapi dia tidak profesional sehingga panah itu keluar dari masjid dan mengenai rumah warga. Barulah dilarang latihan di masjid, bukan karena di masjidnya, karena panahnya membahayakan orang lain. Jadi segala sesuatu yang membahayakan tetangga, membahayakan orang lain itu dilarang. Walaupun dikerjakan di masjid, nanti kita bahas secara panjang lebar di hadis lain. Ya. Maka di sini Imam Ibnu Hajar tadi memanah bela diri dan sejenisnya. Nah, di beberapa pesantren karena nggak ada tempat, nggak ada aula, maka masjid seluas ini, kalau ini dianggap ini adalah lingkungan pesantren, masjid seluas ini bisa dipakai untuk belajar bela diri. Tentunya ya tidak boleh ngotorin, tentunya karpetnya karpet khusus ya, setelah selesai dipel lagi, tidak mengganggu yang lain, tidak merusak fasilitas ya. Tapi bisa dimanfaatkan karena begini para hadirin, masjid zaman sekarang itu sebagian dari masjid kita itu hanya sekedar untuk sholat, tadi selesai ya, ditutup, dikunci masjidnya lagi, masjidnya dikunci. Nah, jadi dibukanya namanya subuh dulu dibuka untuk sholat, habis sholat kunci lagi, orangnya entah kemana, nanti ada waktu dulu dibuka lagi, saat dulu dikunci lagi, begitu. Itu menyalahi sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, karena masjid itu jadi Islamic Center, menjadi pusat kegiatan umat Islam sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang ya. Nabi Muhammad SAW itu menerima tamu di masjid. Beliau itu nggak punya kantor ya, nggak punya kantor. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab kantornya masih di masjid. Bapak-bapak kalau melihat beberapa masjid ya, ada di Jogja ya, ada di Bali. Di Jogja itu Jogokarian namanya, kemudian di Bali itu di Baitul Makmur, kemudian terakhir saya dengar di Kalimantan, di Pontianak atau di mana namanya Masjid Munzalan ya. Itu masjid ya, masjid-masjid itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, bukan hanya sholat, tetapi untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu orang miskin ya. Kemudian masyarakat sekitarnya menjadi makmur dari masjid, membagikan sembako, membagikan daging korban, membagikan beras ya kepada orang miskin.
Bahkan di masjid di Jakarta Timur itu saya usulkan, ada beberapa ketua DKM-nya nanya, gimana masjid ini supaya makmur kan. Salah satunya masjid itu dibuat karena luas, ada tempat basketnya ya. Saya usulkan kalau ada kolam renangnya bagus lagi karena kelebihan dana, dan diberikan wifi ya, wifi di masjid, wifi gratis. Ada beberapa masjid itu ada wifi-nya sehingga anak-anak itu pada datang ke masjid yang ngambil wifi-nya. Jadi menarik anak muda. Gen Z sekarang kan susah untuk diajak ke masjid. Maka salah satu daya tariknya adalah wifi ya, di masjid ya. Kalau di masjid ada makanan gratis, seperti di masjid Al-Fath ini, habis sholat subuh dan kajian subuh ada makanan gratis, makannya ramai dan orang nggak pulang gitu. Lah itu kan daya tarik. Ini bagus lagi kalau sholat 5 waktu ada makanan, pasti penuh terus. Ya kan seperti itu Pak. Memang harus pakai modal, dan modalnya juga dari jamaah ke jamaah lagi. Oke, luar biasa nih Al-Fatah ini ya. Sekarang setiap hari Ahad ya. Mungkin nanti hari Sabtu, mungkin ditingkatkan kajian ba'dal maghrib, isaknya makan malam di masjid Al-Fatah. Tidak mesti makan besar ya, cemilan ya, gorengan itu udah lumayan, kacang. Di beberapa masjid saya ngisi cukup menunya. Kalau ba'dal maghrib saya ngisi ba'dal maghrib sampai isya ya, sekali sebulan 2 kali. Itu mesti menunya favorit itu kacang rebus sama jagung rebus. Wah, itu makanan sehat walafiat, murah meriah, dan bisa dibayar 1 orang aja. Kemarin pagi saya ngisi di masjid di daerah Keranggan, itu menunya bakso, karena marbotnya jualan bakso. Loh, nggak apa-apa. Di sini kalau ada pedagang, ya sudah sekali-kali lah Pak, kami masjid membeli dagangan Bapak setiap bulan sekali, nanti digilir. Makanya kalau di sini pedagang banyak, sudah digilir satu-satu. Nah, nanti para pedagang pada sholat di sini, niatnya biar dagangannya laris. Tapi nggak apa-apa, karena memang harus saling ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling membantu. Dagangannya, makanannya dibeli oleh jamaah masjid ya. Nanti ada yang dagang apa lagi, tapi bukan dagangan di masjid, tapi ketemu di masjid. Ya terus seperti tadi, Marbot punya dagangan bakso di samping masjid ya. Kemudian diborong oleh pengurus masjid setiap kuliah subuh. Ada ibu-ibu yang miskin tapi dia pandai masak, ya sudah, dia diminta untuk masak sebanyak jamaah masjid. Kan seperti itu mulainya, supaya masjid itu marak dan didukung oleh semua masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat kita itu diperdayakan ya, tanpa merugikan pihak-pihak lain. Itu luar biasa. Mestinya seperti itu Pak, bukan hanya sholat saja. Bukan di beberapa masjid itu kalau sandalnya hilang diganti oleh masjid. Karena kalau ke masjid sandalnya hilang, malas lagi ke masjid. Ngapain ke masjid Al-Fatah, saya hilang terus. Motornya hilang diganti Pak. Makanya masjid itu harus tanggung jawab. Itu orang pasti seneng itu ke masjid ya, udah seneng banget karena apa, motor hilang diganti, sandal hilang diganti. Luar biasa. Nah, itu butuh uang itu juga dari jamaah. Begitu Pak. Masjid itu milik kita, kembali kepada kita, Islamic Center. Jadi masyarakat itu harus dibina dari masjid. Ada Rasulullah, ini salah satu dalilnya ini Pak ya, untuk olahraga. Makanya tadi saya cerita, kalau ada tempat yang agak luas bisa untuk basket, yang depannya bisa untuk basket, untuk badminton. Kan nggak salah. Di sebagian masjid ada pingpongnya. Saya udah keliling, alhamdulillah. Beberapa masjid di Jabodetabek ini masing-masing punya ciri khas. Habis kajian subuh ini, para penghulunya mau pingpong, misal pingpongnya ya di
dilipat kemudian dibuka nanti di teras masjid bisa. Bahkan sebagian masjid itu malah atasnya untuk apa? Peternakan lele. Walaupun saya kurang setuju, tapi masjid itu sudah ada tingkat 3 paling atas itu dibudayakan budaya untuk ternak lele. Kurang pas menurut saya, kurang pas karena atas masjid ini harus steril ya. Nanti dalam fikih masjid disebutkan masjid itu atasnya sebaiknya steril ya. Steril itu maksudnya untuk sholat saja. Kalau mau ada kegiatan itu di bawah ya. Umpamanya ada kegiatan masjid untuk tempat pertemuan. Oke lah, bagus disewakan supaya ada income masjid. Oke, tapi di bawah. Jangan di atas tempat pertemuan. Bang untuk sholat, nggak sopan. Kita itu sholat harus paling atas, paling bersih, paling mulia itu di atas. Tempat pertemuannya di bawah. Kecuali kalau jamannya pensiunan semuanya. Umurnya 70 tahun loh. Saya pernah di Sumatera berapa hari yang lalu Ramadan ya. Saya ke sana, masjidnya aslinya atas. Ya. Tapi pokoknya udah tua semua, Pak. Nggak ada generasi muda. Mau naik atas naik tangganya susah. Ada 2 pilihan buat liftnya bengkak, akhirnya ruang bawah yang ruang pertemuan disulap jadi masjid. Itu pun butuh dana berapa ratus juta. Atasnya dipakai ruang pertemuan terbalik, tapi udah karena jamaahnya rata-rata pensiunan udah dimaklumi. Karena kalau sudah tua nggak bisa naik, akhirnya mereka nggak ke masjid juga kan. Nah, jadi memang untuk masalah. Kalau nggak ada masyarakat sebaiknya bawah untuk kegiatan, atas untuk sholat. Nah, ini ada atas jarang dipakai kecuali Jumatan aja Pak ya. Nah itu dipakai untuk TPA, untuk apa bagus ya. Ada waktu mau untuk pesantren juga bisa. Ada beberapa masjid yang memang atasnya dipakai untuk pesantren. Ada waktu mau pulang. Tadi kita lanjutkan tentang olahraga tadi. Jadi untuk memanah, bela diri dan sejenisnya di dalam masjid selama tidak mengotori dan merusak perabotan masjid. Intinya untuk kemasyarakatan umat Islam dalam ini adalah olahraga. Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan bermain tombak bukan sekedar permainan, tetapi lebih kepada melatih keberanian di dalam berperang dan mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Di zaman dahulu yang sekarang ya mungkin tadi memanah, yang sekarang mungkin bisa tadi basket, yang pingpong, ya, dan lain-lainnya ya. Renang kalau memang ada. Jadi rahimakumullah ya. Perkataan para ulama sangat banyak sekali di sini. Imam Nawawi, Imam Ibnu Rajab semuanya juga mendukung tentang pernyataan di atas. Intinya bahwa para ulama hampir sepakat bahwa masjid boleh digunakan aktivitas yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Ada rahimakumullah, maka nomor 3 kita sebutkan setiap kegiatan yang manfaatnya untuk kaum muslimin secara umum, terutama di dalam menegakkan ajaran Islam, disunahkan atau boleh dilakukan di masjid selama tidak mengotori atau mengganggu ya, merusak masjid. Ada rahimakumullah. Ya. Itu perkataan para ulama. Sekarang kita akan masuk ke hadis kedua. Sebelum masuk hadis kedua, tadi kita lihat sebagian hadis ini. Jadi tadi sampaikan bahwa Habasyah itu bermain di masjid, perempuan boleh melihat. Ya. Artinya masjid pun para ibu-ibu juga boleh datang ya, untuk masak dan sebagainya. Kemudian di situ juga disebutkan seorang laki-laki, ini nggak ada di sini ya, tapi kita ngambil pelajaran. Seorang laki-laki hendaknya memberikan keleluasaan kepada istrinya. Jadi artinya berikan leluasa kepada anak-anak dan wanita. Karena anak dan wanita itu butuh hiburan. Jangan dikekang di rumah. Boleh keluar. Makanya dikatakan janganlah tamna'u ya, janganlah engkau melarang ya ima'akum minal masajid. Janganlah engkau melarang anak-anak perempuan kamu, budak-budak perempuan kamu ke masjid atau istri-istri kamu ke masjid. Artinya kalau ibu-ibu mau ke masjid silahkan. Nanti ada hadis khusus pembahasannya. Boleh nggak perempuan ke masjid? Boleh, walaupun yang lebih afdal adalah
di rumahnya. Tapi kalau ke masjid silakan, mau dengar kuliah subuh, mau sholat tarawih, bahkan kita katakan sholat tarawih di masjid untuk ibu-ibu lebih afdal daripada sholat di rumah. Dalam arti di masjid berjamaah, dalam arti di masjid ada tausiah, ada penyampaian ilmu. Kalau di rumah terus ilmunya nggak dapat pada hari rahimahullah. Suasana Ramadan nggak dapat, termasuk suasana kuliah subuh nggak dapat. Ibu-ibu ya diperdayakan menyiapkan makanan di beberapa masjid, yang menyiapkan makanan ibu-ibu bukan bapak-bapak. Ya, pokoknya bapak diam saja duduk manis, nanti udah ada makanan. Nah itu biasanya ibu-ibu seperti itu. Ada rahimahullah. Makanya kalau yang masak ibu-ibu lebih enak daripada yang masak bapak-bapak. Nah, makanya ibu-ibu juga hadir di masjid. Jadi berikan keleluasan kepada anak-anak dan wanita ke masjid. Oleh karena itu anak-anak pun kalau bisa memang banyak bermain di masjid supaya mereka terbiasa di masjid. Sekarang anak-anak muda jangan ke masjid. Ada berapa masjid alhamdulillah itu banyak anak-anak mudanya, walaupun agak ramai dikit, oke bisa diatur. Tetapi di beberapa masjid anak-anak muda hampir nggak ada. Sebenarnya saya sebutkan tadi semuanya orang-orang tua pensiunan, karena anak muda kalau ke masjid dimarahin, akhirnya mereka malas ke masjid. Ini juga salah. Kita ngambil pertengahan, anak muda, anak kecil ke masjid, tapi jangan terlalu ramai. Ramai pun ya dikit saja, jangan ramai banget. Maka ada TPA, ada pengajian-pengajian anak muda di masjid itu perlu disemarakkan di masjid. Dulu waktu saya kecil ada namanya jaguran, Pak. Jadi saya suka sekali ke masjid itu karena sebelum berbuka itu ada pengajian, ada makanan itu. Ya karena nanti kemudian ramai banget anak-anak kecil di masjid zaman saya ya. Sehingga mereka suka bermain di masjid. Jadi rahimahullah. Yang kedua, ini agak panjang, nanti mungkin belum selesai ya, kita sampaikan semampu kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ya, beliau pernah iktikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Ketika iktikaf di masjid itu, lalu beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Qur'an di masjid. Fakashafas satra, beliau membuka satar. Berarti Rasul itu kalau iktikaf, Pak, itu di kamar, di bilik kayak gitu itu mungkin ya. Beliau itu punya ruangan khusus sebagai pemimpin, sebagai Rasul, tidak bercampur dengan jamaah yang lain. Beliau kepingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iktikaf di masjid tapi nggak campur. Beliau punya ruangan khusus pakai satar. Fakashafan satar, dibuka satarnya itu. Ya, dibuka satarnya. Ya. Kemudian waqala ala. Kemudian beliau bicara sama orang-orang yang baca Al-Qur'annya keras-keras itu. Ketahuilah ala inna kullakum munajin rabbau, kalian semua itu lagi berdoa, lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala yu'diyanna ba'dukum ba'dha, jangan sampai satu di antara kalian saling mengganggu dengan suaranya. Nah, makanya jangan meninggikan suara kalian di atas suara yang lain di dalam membaca Al-Quran atau ketika sholat. Ini penting, riwayatnya riwayat Abu Daud dan hadis sahih. Ya. Jadi pelajaran dari hadis di atas secara urut ya, hadis di atas menunjukkan larangan mengeraskan suara di masjid ya, walaupun dengan baca Al-Quran atau zikir. Ini dilarangkan bukan teriak-teriak, Pak. Ya, bukan dia berdebat marah-marah. Bukan, itu yang dilarang. Maksudnya kalau itu jelas dilarang, tapi yang di hadis ini disebutkan yang dilarang di sini adalah membaca Al-Quran keras-keras. Kalau membaca Al-Quran keras-keras aja dilarang, apalagi teriak-teriak yang marah-marah, bukan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran aja dilarang kalau keras-keras. Ya. Tetapi ini pengalaman saya terus berapa tahun yang lalu kita temui banyak dari jamaah ya, yang baca Al-Quran itu keras-keras.
sehingga sampingnya terganggu. Saya kira sebenarnya saya itu sendiri nyaman habis subuh itu di masjid sampai syuruk seperti ini ya. Tetapi masalahnya satu, kadang-kadang masjid itu ramai, ya mungkin ada kajian dan seterusnya, atau ada orang baca Al-Quran di beberapa masjid yang tidak ada kajian subuhnya, kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sepi, tetapi jamaah masih di masjid membaca Al-Quran keras-keras, sehingga kalau kita ingin menghafal atau mentadabburi Al-Quran pasti terganggu. Saya termasuk orang yang tidak bisa menghafal, membaca, tapi mendengar Al-Quran, suara Al-Quran lain masuk. Karena apa? Maknanya itu paham gitu. Saya ketika Al-Quran dibacakan, saya paham maknanya, sehingga akhirnya mengganggu pikiran. Saya lagi fokus baca yang saya baca, masuk bacaan Al-Quran itu, sehingga terganggu. Maka termasuk umpamanya para hadirin ketika sholat berjamaah ada dua madhab tuh ya. Pertama bahwa kita ya, ketika membaca Al-Fatihah dengar imam. Setelah imam membaca selesai, kita diperintah untuk membaca Al-Fatihah setelah itu madhab Imam Syafi'i dan lainnya. Ya. Tetapi madhab Abu Hanifah mengatakan qira'ah man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang saya yang punya imam, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Karena kalau makmum baca, kemudian imam juga membaca, benturan bacaan itu. Kalau kita lagi baca Al-Fatihah, dia sudah membaca surat, nah itu terganggu. Lagian siapa yang dengar? Oh, masing-masing sibuk baca Al-Fatihah. Ini membaca surat apa? Fatihahnya belum selesai sudah rukuk. Jadi mubazir imam membaca surat karena nggak ada yang dengar, karena masing-masing makmum membaca Al-Fatihah. Maka kadang-kadang madhab Abu Hanifah itu lebih tepat untuk beberapa orang. Ya, udah kalau imam sudah membaca, sudah diwakili oleh imam. Kita hanya dengar saja. Orang yang membaca dengan mendengar sama. Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, Nabi Harun adiknya hanya baca amin, amin. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan kata Allah. Loh, yang berdoa Nabi Musa, tapi Nabi Harun kan mengamini. Jadi orang yang mengamini doa dianggap dia berdoa. Orang yang mendengar Al-Quran dibacakan dianggap dia membaca Al-Quran. Itu mazhab Abu Hanifah. Tepat untuk beberapa orang. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah, makmum maupun imam. Ini kesulitan para hadirin bagi orang-orang tertentu karena harus membaca sambil mendengar imam. Kecuali imamnya memberikan kesempatan kepada makmum ya supaya baca dulu baru dia membaca. Habis wa'il maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, diam dulu biar makmumnya selesai baca Al-Fatihah baru baca. Ini terjadi kesulitan. Ini perbedaan pendapat. Maksudnya bahwa baca Al-Quran itu hanya mengganggu para hadirin. Termasuk saya terganggu. Bahkan di suatu pesantren tahfidzul Quran itu mahasiswa itu kalau menghafal itu keras banget. Ya seakan-akan nggak berdosa sama sekali. Bahkan baca Al-Quran Ustaz, baca Al-Quran tapi kan yang lain terganggu. Mendingan bacaannya bagus. Udah bacaannya salah-salah, suaranya jelek, keras-keras lagi. Ada tipe orang yang memang harus keras Pak, tapi tipe lain ada orang yang memang nggak bisa mendengar suara. Maka di sini saya sandarannya pada hadis Pak. Janganlah kalian mengganggu satu dan yang lain dengan bacaan Quran. Bahkan dengan sholat pun, kalau kita jamaah sholat gitu, bacanya keras-keras, sampainya kedengaran, terganggu juga. Nah itu larangan, dilarang mengganggu jamaah lain dengan qiraah. Nah sekarang gini Pak, ini agak sensitif. Begitu juga masjid-masjid yang melantunkan zikir ba'da sholat secara keras. Ini kita sering diskusi dengan teman-teman itu. Apa alasan mereka? Di sini yang bilang nggak ada ya.
Makanya saya ngomong karena nggak ada. Coba kalau dikirnya keras-keras, mungkin saya pertimbangkan. Hadirin rahimakumullah, saya pernah diskusi dengan teman-teman ustadz-ustadz yang memang masjid itu zikir dan dia mimpin zikir. Ya tentunya hampir alasan mereka. Ya, kenapa baca keras-keras? Menuntun jamaah, mengajari jamaah supaya mereka berzikir. Dalam hati saya sudah 10 tahun, 20 tahun enggak bisa-bisa. Masa ngajari terus, lah kapan? Makanya ngajarin itu, kalau saya pribadi ya ini pendapat ya, itu udah diajari di luar sholat. Ini loh Pak, cara berzikir, hafal begitu. Nanti habis sholat baca sendiri-sendiri aja. Kalau habis sholat, ya kita istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, terus dibimbing, habis ini apa, habis ini. Itu tiap hari dibimbing. Iya kalau semuanya sepakat kan, yang lain nggak sepakat juga, yang lain kepengen zikir sendiri, yang lain kepengen qiraah, yang lain kepengen cepat. Makanya yang tepat itu adalah zikir sendiri-sendiri dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bolehlah kita hormati zikir jamaah, kalau saya melihatnya mungkin untuk syiar supaya orang tahu dan orang-orang yang malas, yang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa berzikir, ikut berzikir. Itu satu sisi positif. Tapi sisi lain jadi negatif kalau mengganggu orang lain. Apalagi kalau orang-orang yang kemudian masbuk, zikirnya keras-keras. Orang yang masbuk lagi baca Al-Quran, lagi sholat, mesti terganggu, pasti terganggu Pak. Kecuali orang-orang yang memang bisa dengar banyak hal. Kalau saya sendiri terganggu, sholatnya masbuk, zikirnya keras-keras. Zikir sendiri aja nggak fokus karena dengar zikir orang lain. Maka mendingan kalau saya ada masjid yang zikirnya keras, pulang duluan. Nggak betah di masjid akhirnya. Kenapa? Saya zikir di jalan, saya zikir di rumah, kan sama-sama zikir. Daripada zikir di masjid, kemudian zikirnya itu kemudian keras-keras. Ya, kita saling menghormati karena sama-sama masjid dipakai. Ya, tadi boleh seperti tadi ada alasan seperti itu ya. Tetapi masyarakat dia memberikan manfaat sama orang lain. Ada hadis dari Rasulullah SAW atau dari Ibnu Abbas dan para sahabat yang kami itu mengetahui ya selesainya sholat Rasulullah SAW itu karena mendengar lantunan orang berzikir. Ada hadis semacam itu. Tetapi saya diteliti ternyata zikir mereka sendiri-sendiri. Ya, setelah sholat itu ada astagfirullah. Makanya ada sebagian ulama sah yang datang ke Indonesia itu kalau zikir itu astagfirullah sendiri. Itu pun tadi dilarang. Janganlah kalian mengganggu teman kalian di masjid dengan zikir dan baca Al-Quran. Hadisnya jelas kan Pak? Hadisnya jelas larangan mengeraskan suara di masjid dan beliau merasa terganggu lagi iktikaf. Orang-orang membaca Al-Quran itu Pak ya. Jadi bukan yang dilarang zikirnya, bukan yang dilarang kerasnya, tetapi karena mengganggu orang lain. Nah ini satu hal. Tadi sudah ini ya, sudah bel ya, belum ya? Baik, kita lanjutkan. Lah ini Pak, ada hadis kedua. Larangan mengeraskan suara di dalam masjid dikuatkan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlam. Hendaknya yang di belakang saya, belakang makmum, di belakang imam. Ini juga banyak masjid-masjid yang kurang pas, belakang makmum orang nggak jelas siapa, langsung belakang imam, itu orang rebutan di belakang imam, padahal dia baca apa aja nggak bisa. Bahkan ada sebagian saya lihat terus suatu ketika ada imam ya, kemudian ada makmum di belakangnya, itu ada orang entah dari mana masuk ke depan. Orangnya musafir dari mana, rambutnya gondrong, nggak rapi, langsung nerobos ke depan belakang imam. Ini kan nggak sopan. Walaupun memang ini bebas, cuman sebaiknya yang di belakang imam itu adalah orang yang dewasa. Anak-anak jangan di belakang imam. Ada sebagian masjid anak-anak jangan di sop pertama. Sebenarnya
Di saf pertama nggak apa-apa, tapi jangan di belakang imam, di pojok kanan, pojok kiri silahkan, tapi di belakang imam jangan. Ada sebagian jamaah yang selalu bawa anaknya, beliau rajin di masjid, tapi anak karena beliau di saf pertama, anaknya juga di saf pertama, dekat imam nggak boleh pak, di belakang. Hadisnya ini hendaknya yang di belakang saya adalah orang yang dewasa, ulul ahlam wan nuha, dan pinter dalam agama, pinter dalam baca Al-Quran, sehingga kalau imam salah dia bisa membenarkan bacaan imam, dan kalau imam batal dia bisa menggantikan. Maka ada beberapa masjid ditulisin ini badal imam, ini badal imam. Jadi orang nggak berani duduk di situ karena badal imam. Berarti kalau duduk di belakang, berdiri di belakang imam harus siap kalau imam batal. Nah, itu sunnahnya pak. Summal ladzi yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Ini di sini. Dan jangan sekali-kali kalian dan hendaklah kalian menjauhi suara kebisingan pasar. Hadis Muslim. Saya ingin terangkan dikit pak, kata-kata iyyakum wa haisyatil aswaq, ya. Janganlah kalian membuat kebisingan seperti di pasar. Maknanya banyak. Di antaranya adalah Imam Nawawi yang berkata, para ulama ya, mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, maksud al-haisyatul aswaq adalah pertengkaran, perselisihan, tingginya suara, kebisingan dan fitnah yang terjadi di pasar. Atau tahu semua pak ya, pasar itu kayak apa kan, orang marah-marah, orang berdebat, orang teriak, bising pasar. Maka dikatakan tempat yang paling buruk pasar, tempat yang paling baik masjid. Maka perbanyak di masjid, kurangi di pasar, kecuali pedagang. Kalau kita tidak terlalu penting, udah pasar itu lewat saja. Alhamdulillah rumah saya dekat pasar. Ya, Pondok Melati Indah itu kalau keluar itu ke kanan langsung pasar itu pak. Nah, pasar sendiri sumber kemacetan. Ini kelemahan umat Islam pak. Padahal Rasulullah sudah melarang, hindari kebisingan pasar, hindari kemacetan di pasar. Kita tuh kalah dengan orang-orang non-muslim. Kenapa ya? Terkesannya kalau pasar muslim itu kumuh, kotor, nggak teratur, macet, ya, naruh barang sembarang tempat, parkir sembarang tempat. Itu rata-rata umat Islam loh. Ketika ada mal dibangun kan dikritik, padahal sebenarnya dari sisi kerapian lebih rapi, lebih teratur, ya, walaupun dari sisi ekonomi tentunya nggak bagus kan itu, karena rakyat kecil menjadi korban. Tetapi dari sisi kerapian perlu ditiru, ya. Makanya teratur, yang dagang harus teratur. Itu masalahnya kita itu nggak mau teratur. Pasar tradisional bagus, tapi harus diatur supaya nggak macet. Di sini juga ada pak, pasar ini pasar malam, pasar kaget ya. Dulu waktu kita ngisi ba'dal maghrib sampai isya itu, kadang kalau pulang macet karena ada pasar malam ya, semuanya pakai sembarang tempat. Ya, saya pernah di Arab Saudi, ini cerita dikit pak ya supaya pada nggak ngantuk. Sebagai mahasiswa saya tinggal di tempat orang Indonesia yang jadi konsul jenderal atau kerja di salah satu bank Islam di Jeddah. Beliau ini dulu lulusan Madinah dan lulusan Barat Inggris. Beliau orang disiplin pak, disiplin dan pintar, rapi, teratur. Kalau di Arab dia sering marah-marah. Kenapa? Orang Arab tuh kalau parkir sembarangan, ya, di jalan nggak beradab. Kalau di Barat katanya rapi, kata dia. Saya belum pernah ke Barat, ya. Artinya nggak semuanya Barat bagus. Saya juga lihat ya di video di Amerika juga kadang kumuh, kotor ya. Bagusan di Indonesia, kereta cepatnya, kereta apinya, kereta bawah tanahnya bagus di Indonesia daripada di Amerika, ya, karena kumuh. Ya, tidak setiap orang kafir itu bersih dan tidak setiap orang Muslim itu kotor, tidak. Tapi di beberapa bagian termasuk di pasar
itu kotor, macet, tengkar. Masjid bagus ya. Gini Pak, para hadirin, saya kepengen cerita dikit bahwa alhamdulillah seperti Masjid Al-Fatah, masjid yang itu mulai merenovasi masjidnya. Dan masjidnya jadi bagus, tempat toiletnya jadi bersih seperti itu kan. Dulu kan enggak, dulu kan di belakang. Ya, enggak terawat. Gitu aja Pak ya. Saya di sini udah lama Pak, jadi tahu. Sekarang bagus. Lah di pinggir-pinggir jalan itu Pak, saya dulu kan suka mudik Pak. Kalau mau ke toilet, ya lebih baik mampir masjid kan Pak. Cuma sayangnya setiap mampir masjid pinggir jalan, toiletnya apa Pak? Kotor, kumuh, pesing, enggak terawat. Masjid-masjid pinggir jalan, dulu belum ada tol. Makanya akhirnya mendingan milih SPBU, ya, stasiun pengisian bahan bakar umum, atau disingkat dengan pom bensin. Bayar nggak apa-apa, 2.000 tapi bersih. Nah itulah, saya itu kadang sedih Pak. Saya keseneng masjid, cuma masjidnya kalau kotor, ya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini ada penelitiannya, agak melebar dikit nggak apa-apa kan, bicara bebas dengan bapak-bapak. Ada penelitian Pak, internasional, meneliti bahwa negara-negara yang rajin beribadah secara ritual di seluruh dunia adalah negara Indonesia. Hajinya kotanya paling banyak, walaupun sekarang tambahan kotanya lagi dipermasalahkan. Ya, kota tambahan entah DPR komisi berapa sama Kementerian Agama lagi bermasalah karena memanfaatkan kotanya untuk diperjualbelikan dan sebagainya. Lagi ada panitia pansus di DPR sekarang. Saya nggak bahas itu, tapi bahas bahwa jamaah haji paling banyak, jamaah umroh paling banyak. Hampir setiap saya ke luar negeri pasti ketemu dengan jamaah umroh. Ya, pesawat itu penuh, luar biasa. Kemudian kalau Idul Adha, Idul Fitri, penuh masjid. Jumatan di Masjid Al-Fatah juga penuh. Bagus secara ritual. Ya. Tetapi para hadirin wakil mahkula, kalau dilihat itu kan pribadi ibadah ada. Tapi kalau dilihat dari ibadah sosial seperti kerapian, ya, ketertiban, kedisiplinan, ya, etos kerja Indonesia nomor 133. Berbanding terbalik, ibadahnya oke, kerapiannya nomor 113, kemacetannya nomor 113, korupsi, ya, Indonesia mungkin nomor berapa ya? Semuanya dikorupsi, termasuk jalan tol semuanya. Belum narkoba, belum judi online, belum pinjam online, rusak Indonesia. Loh, kan umat Islam, ya itulah salah di dalam memahami Islam. Islam dikira hanya ibadah, sholat saja, padahal kerapian, kedisiplinan, kebersihan itu perlu kok. Kenapa justru orang Barat lebih rapi, lebih disiplin, lebih maju, lebih berhasil, ekonominya lebih maju? Kenapa? Berarti ada yang salah di dalam memahami agama. Maka marilah kita rubah para hadirin wakil mahkula melalui masjid ini. Jadi umat Islam itu masjidnya harus bersih, toiletnya harus bersih. Pesantren yang dulu kumuh harus berubah menjadi pesantren yang paling bersih Pak. Karena masuk sebar pesantren, ya Allah, kotor-kotor. Kita harus merubah, punya pesantren yang bersih. Orang-orang santri-santri yang paling bersih. Begitu Pak, termasuk masjid. Termasuk masjid, tapi kita bahas adalah tempat yang nyaman, tidak bising, tidak kayak pasar. Tahu nggak Pak? Kalau orang Indonesia masuk ke pesawat, ke umroh itu atau apa saja itu bising banget. Bukan jamaah umroh masih oke, tapi biasanya tenaga kerja itu kalau udah masuk pesawat, kayak pasar ribut gitu. Lah ini kan ya orang Islam mesti masuk pesawat itu kan rapi, tenang, tidak rebutan. Kalau dong rebutan tuh mana dua saya duluan, nggak sabar ngantri, itu Indonesia lah, yang ngerobot. Nah, jadi itu akhlak yang tidak bagus. Makanya di masjid ini nggak selesai, nggak apa-apa. Di sini kita bahas bahwa jangan berbuat gaduh, meninggikan suara di masjid sebagaimana kebisingan dan teriakan yang terjadi di dalam pasar. Lah ini saya mau cerita di Mesir. Di Mesir itu Pak,
orang-orang para pedagang asongan itu Pak tidak ikut kajian, tidak ikut sholat subuh, tidak ikut sholat maghrib, tetapi udah ramai di luar Pak, menjajakan makanan, menjajakan barang-barang dagangannya untuk jamaah yang keluar dari masjid. Ramai Pak, di luar itu udah nunggu, ramai, nggak ke masjid. Salah satu penafsirannya bahwa larangan para pedagang yang mendekati masjid dan ramai di situ. Ini di Mesir saya dapatkan. Atau ya di sini disebutkan setelah imam mengucapkan salam tanda selesai sholat, para pedagang langsung berbondong-bondong menuju pintu masjid untuk menawarkan dagangan mereka kembali kepada jamaah. Jadi mereka nggak ke masjid, tapi justru malah ramai. Jadi rahimakumullah, nanti akan kita bahas hal-hal yang dibolehkan untuk mengeraskan dalam masjid, diantaranya apa? Adzan, sholat jahriyah, khutbah Jumat, ceramah. Nah, nanti apakah boleh kita sholawatan ya sebelum adzan, atau kalau di tempat kami itu ada musola yang setiap Sabtu dan Rebo itu jamaah ibu-ibu itu sholawatan. Yang jelas siang tidak akan bisa tidur itu. Keras banget. Lah itu boleh atau tidak? Kemudian ada keputusan dari Kementerian Agama atau dari Wapres dulu bahwa towa ya apa namanya? Ya, itu hanya untuk adzan saja. Selain adzan jangan. Ini pro dan kontra, oke lah ya. Karena tadi masalahnya apakah lantunan suara keluar masjid itu ganggu atau tidak? Ada masjid 1 jam sebelum Jumatan sudah disetel murotal, kencang lagi 1 jam Pak sebelum Jumatan. Ada yang mengatakan bagus, tapi ada yang merasa terganggu. Apalagi kalau jam 3 malam sudah disetel murotal supaya orang bangun dan ke masjid. Ini dan pro dan kontra, perlu dihadapi dengan bijak ya. Kira-kira masyarakat setuju enggak? Kalau masyarakat enggak setuju sebaiknya enggak usah. Kalau masyarakat oke silahkan. Itu aja sebenarnya. Karena itu tergantung dari maslahat masyarakat sekitar. Saya kira sampai sini dulu Pak. Kalau diperpanjang banyak dan kita masih ada PR tingkatan-tingkatan mengeraskan suara. Disebutkan oleh para ulama yang boleh mana, tidak boleh mana. Itu perlu kita bahas secara adem, damai, pakai ilmu, tidak pakai emosi, sehingga kita hidup di masyarakat itu menjadi hidup yang baik, saling berikan manfaat dan tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sambil menunggu sholat syuruk sudah waktunya ya. Nah, ada pertanyaan enggak Pak? Silakan ya, saya beri pertanyaan, saya jawab singkat-singkat karena sudah syuruk. Kalau sudah syuruk, mikir sholat dan mikir makanan udah nggak fokus. Ya, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan simpel aja. Yang tadi saya bahas tentang kaidah berdirinya makmum di belakang Ustaz ini. Ya, ini kan mungkin harus tegas lagi. Apakah makmum yang berdiri di belakang imam ketika sholat itu apakah berlaku untuk semua waktu sholat? Kalau waktu baca sholat imam ini, atau yang disediakan juga mereka harus punya kapasitas seperti yang tadi itu, ya kan? Nah itu termasuk kalau di sholat oke, kita ngerti. Nah kalau di sholat yang disirkan bacaannya yang itu, maka makmum kan, imam kan tidak mengeraskan bacaannya, sehingga makmum juga nggak dengar kalau imam di sholat apa tidak ada bacaannya. Nah kemudian posisi imam ini apa sejarahnya dari imam itu, apa sampai ke ujung sana dia dilarang yang tidak boleh lagi, atau hanya beberapa jaraknya saja, beberapa orang saja yang boleh, apa yang tidak boleh dan yang boleh yang punya kapabilitas untuk menggantikan imam tadi yang dibaca caranya ya kalau dia salah. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik Pak, pertama itu berlaku untuk semua sholat. Kan hadisnya jelas, hendaknya yang berdiri di belakang saya adalah orang yang dewasa dan orang yang pintar nuha, ulil ahlam wan nuha.
Artinya di belakang itu harus orang yang bisa menggantikan imam, dan kalau imam salah bisa mengoreksi. Oleh karena itu yang berdiri ini sekitar ya mungkin 3, 4 lah, 5 ke sana 3, sini 3, 6 sampai 5 itu dikelilingi orang-orang yang memang paham, orang dewasa minimal Pak ya. Tidak semua soft. Walaupun tadi ada sebagian orang anak-anak nggak boleh berdiri di sana, padahal nggak masalah kalau saya ya. Maka punya anak kepengen soft pertama di pojok nggak masalah, karena dia tidak akan bisa ngoreksi imam, tidak bisa intervensi ke imam karena jauh. Jadi untuk sikap menengah ya, yang di belakang imam 3 ke sana, 3 ke kanan, 3 ke kiri, itu minimal orang-orang dewasa, orang-orang yang bisa mengganti imam. Bapak tidak mesti mengganti imam itu jahriyah, sirriyah juga harus mengganti, dan dia harus tahu fikih sholat, berapa rakaat sholatnya, kemudian sholat itu panjang atau pendek, rukuknya gitu. Ini kan fikih sholat, minimal dia tahu tentang hukum sholat ya. Karena apa? Karena kalau ganti imam dia tidak bisa kan repot gitu Pak ya. Jadi insya Allah daerah sini itu steril untuk orang-orang yang dewasa atau dianggap tidak mesti pintar-pintar banget Pak. Yang penting dia dewasa aja dulu, tidak anak-anak, tidak orang yang bermasalah. Saya kira itu Pak jawabannya Pak. Bisa diterima Pak ya. Silakan. Di awal bahwa juga musola, kemudian juga di musola tidak ada sholat jemaah, sehingga tidak ada musola. Kalau di Indonesia, kalau kita ini melihat masjid yang lebih kecil itu juga musola ya. Sehingga kalau saya mau sholat atau bahasa data, kan dia bertanya ke masjid, apakah ini tidak ada juga ya musola itu kita Ya, baik Pak. Jadi istilah itu penting Pak. Kita menggunakan istilah hadis. Istilah hadis dengan istilah kita beda Pak. Kadang-kadang Pak, musola menurut kita adalah tempat masjid yang kecil yang nggak dipakai untuk sholat Jumat. Itu musola menurut kita. Tapi musola menurut hadis itu lapangan. Makanya begini Pak, kalau itu memang masjid untuk sholat 5 waktu, maka boleh sholat tahiyatul masjid walaupun nggak dipakai untuk sholat Jumat. Kita anggap itu masjid bukan musola, karena nggak ada musola. Kalau kecil musola, kalau bisa masjid itu nggak ada di Arab Pak. Pokoknya kalau tempat untuk sholat khusus ya masjid, masjid kecil dan masjid besar gitu aja. Masjid kecil tidak dipakai untuk sholat Jumat, masjid besar dipakai untuk sholat Jumat. Ya, jadi musola yang kita pahami nggak ada di Arab dan nggak ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musola cuma 3 maknanya Pak. Tempat kita sholat jamaah, tempat kita duduk sholat itu namanya musola. Tempat kita di rumah sholat itu namanya musola. Tempat khusus sholat itu namanya musola di rumah, dan lapangan. Maknanya 3 itu. Bukan makna musola menurut bahasa Indonesia Pak ya. Makanya kalau masuk musola menurut orang Indonesia boleh tahiyatul musola versi Indonesia. Cuma nama tahiyatul masjid kecil. Karena apa? Nanti kita bahas khusus tahiyat. Tidak ada namanya tahiyatul masjid, itu nggak ada. Namanya itu nama buatan ulama aja. Hadisnya hanya mengatakan jika kalian masuk masjid janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Nggak ada namanya tahiyat. Nggak ada juga namanya sholat suruk, tuh nggak ada. Dari mana itu sholat suruk? Salah itu. Yang benar sholat ba'da suruk, sholat habis suruk. Kalau sholat suruk nggak boleh. Nanti kan kita bahas itu seperti apa? Tempat itu jangan itu sholat suruk. Kalau sholat suruk zuhur, apa namanya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, suruk. Berarti sholatnya jadi 6 waktu Pak. Itu banyak jamaah yang salah paham hanya gara-gara namanya salah. Kan ada 6, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, suruk ini diganti, jangan suruk Pak, zuha gitu.
sholat duha, sehingga belnya diganti, jangan 6 lebih 5 menit, tapi belnya diganti 6 lebih 20 menit Pak. Bisa nggak di sini yang ahli jangan dibunyikan pas suruh Pak, nggak boleh Pak, bunyikan 6.20 supaya orang jangan sholat pas matahari terbit, dilarang. Jadi sholat ba'da syuruk, bukan sholat syuruk, setelah 10 menit atau setelah 15 menit. Kalau di Madinah Munawwarah ditulis setelah 15 menit baru boleh sholat syuruk. Mendingan dirubah itunya Pak, supaya jamaah tidak salah paham. Demikian para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.